Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada mata pelajaran sistematisasi tata kelola kehumasan. Eh, Sekarang masuk ke materi bab ketiga ya. Dengan materi bab 3 menerapkan profesi humas. Nah, di sini di bab 3 ini ada 4 pembahasan. Namun pertemuan pertama sekarang dibahas dua pembahasan dulu. Yang pertama, etika profesi humas. Yang kedua, ada kode etik profesi humas. Nah, yang pertama kita akan bahas etika profesi humas. Kita ke pengertiannya dulu ya, kata etika. Nah, etika itu kalau dalam bahasa Inggris berarti ethics. Nah, ini etika ini mengandung banyak pengertian ya. Dari segi etimologi, etika ini berasal dari kata Yunani yaitu etikos, nah, yang berarti kebiasaan. Nah, dengan demikian, menurut pengertian yang asli, sesuatu dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dengan rumusan lain, etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat. Simpelnya itu etika ini adalah mungkin bisa dibilang melakukan sesuatu dengan benar, dengan sesuai dengan aturannya. Nah, di sini ada menurut Kay Bertens, etika dapat dirumuskan sebagai berikut. Dibagi tiga ya. Yang pertama, etika sebagai sistem nilai. Nah, ini etika ini sebagai nilai-nilai norma moral yang menjadi pegangan atau pedoman perilaku seseorang atau masyarakat tertentu. Contoh, etika Jawa, etika Islam, atau etika Protestan. Nah, kepercayaan itu sebagai sistem nilai. Nah, eh, ada kan etika Islam itu apa? Etika Jawa, misalkan kalau dalam konteks cara berpakaian harus seperti apa dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua itu etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah kode etiknya. Nah, kumpulan asas atau nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu. Nah, itu disebut kumpulan asas, etika sebagai kumpulan asas atau etika moral. Nah, di sini contohnya kode etik advokat Indonesia, kode etik bidan seperti apa, kode etik jurnalistik seperti apa. Selanjutnya etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Nah, di sini tuh disebut juga sebagai filsafat moral ya. Nah, sebagai ilmu, etika merefleksikan secara sistematis dan metodis asas-asas nilai yang diterima begitu saja seringkali tanpa disadari oleh suatu masyarakat. Nah, tentu saja dalam konteks itu ada berbagai cara atau pendekatan ilmiah untuk mempelajari moralitas atau tingkah laku moral. Selain etika deskriptif dan etika normatif. Nah, selanjutnya tadi pengertian etika sudah, sekarang berlanjut kepada pengertian profesi ya. Nah, profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu imbalan atau memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Nah, profesi di sini bisa contohkan profesi kerjaan ya, atau profesi lebih kepada kita sebutkan hobi bisa ya, karena ada istilah jadikan hobi sebagai profesi misalkan atau pekerjaan. Nah, profesi ini yang disebut profesi itu dalam sebuah pekerjaan itu adalah misalkan contohnya guru. Nah, guru itu sebagai kita disebut profesi. Musisi, nah itu profesi juga. Tukang cukur juga itu profesi. Nah, karakteristik profesi, nah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Nah, membentuk identitas diri dan tidak dapat dipisahkan dari
profesinya. Nah, mm, kalau profesi itu sudah menjadi identitasnya mereka aja gitu. Jadi misalkan eh, identitas saya sebagai seorang pemusik, misalnya identitas saya sebagai seorang guru, itu udah gak bisa gitu. Dari hobi bermusik di situ sebagai identitas itu nggak akan bisa dipisahkan dari si profesinya, karena emang udah dalam dirinya itu saya seorang pemusik. Nah, itu profesi itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya memiliki komitmen moral yang tinggi. Nah, biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, profesi khusus biasanya memiliki izin khusus untuk menjalankan profesinya. Nah, ini tuh sebagai tanda bahwa orang tersebut mempunyai keahlian, keterampilan, dan komitmen moral yang diandalkan. Nah, tentunya juga dapat dipercaya. Menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar dan menjaga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh pelaksanaan profesi tersebut. Selanjutnya, ini digabungkan antara pengertian etika dan profesi. Nah, etika profesi ini adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan ditetapkan dalam suatu profesi. Oleh setiap organisasi, profesi etika diterjemahkan dalam aturan tertulis yang disebut Kode Etik Profesi atau Code of Conduct. Nah, organisasi profesi mengakui prinsip-prinsip utama etika profesi berikut ini. Yang pertama itu prinsipnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. Nah, yang kedua ada bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Selanjutnya menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Jadi adil ya, tidak mendahulukan seorang dulu atau tidak berpilih kasih terhadap seseorang. Selanjutnya ada memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Nah, selanjutnya ada prinsip etika. Nah, Patricia Jefferson ini menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip atau pilar hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada veracity atau to tell the truth, yaitu menyampaikan kebenaran. Sebuah prinsip etika yang menyampaikan kebenaran. Nah, ini itu menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal. Nah, bagi seorang agar perilaku secara etis itu yang pertama itu harus menyampaikan kebenaran. Yang kedua ada non malfeasance to do harm, yaitu prinsip dasar perilaku moral yang menyediakan satu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Nah, jadi di sini lebih dimusyawarahkan kembali eh, sebelum si organisasi itu memutuskan dari perilaku moral dan analisis pertanyaan dari berbagai kan masing-masingnya. Selanjutnya ada benevolence to do good, yaitu merupakan bentuk lain dari prinsip yang cenderung menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Nah, akan tetapi di sini lebih proaktif, menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini adalah salah satu sifat pengembalian keputusan etis. Nah, terkait dengan fungsi komunikasi publiknya. Selanjutnya ada fairness, to be fair and socially responsible, yaitu mengharuskan setiap organisasi untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat. Nah, di sini tuh tujuannya agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang adil bagi semua pihak. Maka dari itu, terus menghormati satu sama lain yang disebutkan oleh Patricia Jefferson ini prinsipnya itu. Selanjutnya ada pengertian etika profesi humas. Nah, etika profesi humas
Ini adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban sebagai pelayan terhadap masyarakat. Nah, prinsip etika profesi itu di sini ada 5 ya. Yang pertama itu tanggung jawab. Tiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesinya. Nah, jika rasa tanggung jawab tidak ada, seseorang tidak bisa dikatakan profesional. Anda memilih, Anda mengerjakan, tentu Anda harus menyelesaikannya. Tidak boleh setengah-setengah. Kerjaan itu harus diselesaikan, jangan sampai tidak terselesaikan. Nah, kedua ada kebebasan. Nah, para profesional ini memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, komitmen, dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan kode etik sebagai standar perilaku profesional. Nah, selanjutnya ada kejujuran. Nah, tentu dalam beretika profesi itu harus jujur. Semua orang juga harus jujur. Jujur, setia, serta merasa terhormat. Nah, pada profesi yang disandangnya. Rasa dirinya itu merasa eh, bangga namun tidak menyombongkan dirinya. Nah, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan di bidang keahliannya tersebut. Nah, bisa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Nah, merupakan bagian dari etika profesi humas. Jadi, dapat berkembang nantinya kalau misalkan kita itu bersifat jujur, setia, itu pasti kita dalam pekerjaan itu pasti berkembang. Gak akan stuck di situ aja, pasti ada peningkatan. Keempat itu ada keadilan. Nah, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melalui pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain. Nah, lembaga atau organisasi hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Selain itu harus menghargai hak menjalankan kehormatan, nama baik, martabat, dan milik bagi pihak lain. Profesi atau pekerja atau profesional itu harus dengan adilnya. Barang milik orang lain, hak milik orang lain itu tidak bisa, hak diri sendiri sudah ada, hak orang lain juga sudah ada. Nah, jadi kita harus adil dalam, ya. Selanjutnya ada otonom. Nah, seorang profesional memiliki kebebasan otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Nah, apapun yang dilakukan merupakan konsekuensi dan tanggung jawab profesi. Nah, kebebasan otonom ini merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap profesi. Selanjutnya ada kode etik profesi humas. Nah, ini ada pengertian kode etik profesi. Nah, kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Adanya kode etik menghindarkan para profesional dari tindakan yang tidak profesional. Nah, tentunya akan merugikan klien ataupun masyarakat. Selanjutnya, tujuan. Nah, tujuannya kode etik profesi ada 3. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, terutama kesan dari masyarakat. Nah, sebagai upaya pencegahan orang luar memandang rendah. Selanjutnya ada menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Nah, ini tuh yaitu kesejahteraan materi anggota profesi. Kode etik. Kode etik ini umumnya menerapkan larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Jika ada meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, ini tuh tujuan pengabdian profesi ini sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesi. Selanjutnya ada fungsi kode etik. Kode etik ini
Yang pertama itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Nah, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang tidak boleh dilakukan dan yang dilakukan. Nah, yang kedua ini merupakan sarana kontrol bagi ya masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini fungsinya untuk mencegah campur tangan pihak luar tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Para pelaksana profesi instansi lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di instansi lain. Ya, ada kode ketentuan kode etik pemerintah. Nah, pemerintah mempunyai humas hukumnya itu pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang mengacu pada keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 301 Menkominfo tahun 2007. Ini berisi yang pertama itu secara kelembagaan kode etik yang humas pemerintah yang berlaku. Yang kedua, secara individu, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi yang ada, nah, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada kode etik tiap-tiap organisasi profesinya. Ketiga, ini sebagai tenaga profesional. Nah, praktisi pemerintah menegakkan asas penyelenggaraan pemerintah dan asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada etika penulis humas. Nah, menurut Wilcox 2005 ya. Nah, penulis naskah bidang kehumasan perlu mengembangkan suatu etika penulisan media untuk melakukan komunikasi positif dengan menggunakan uji. Nah, uji di sini ada 3. Nah, yang pertama itu ada kepercayaan atau truthfulness. Nah, artinya materi publikasi harus ditulis dengan jujur apa adanya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua itu ada keaslian naskah atau authenticity. Nah, di sini yang artinya materi yang ditulis ini harus asli, bukan tiruan atau jiplakan dari sumber orang lain. Dan kalau misalkan ada eh, mengutip tambahan dari buku lain itu harus disertai dengan narasumbernya yang jelas. Selanjutnya ada menghargai dan menghormati atau respect. Nah, artinya di sini tulisan harus disampaikan dengan bahasa yang santun dan santuy, dapat dipahami oleh semua kalangan. Yang keempat, ini ada hak kewajaran atau equity. Nah, artinya di sini tulisan menampilkan informasi adanya, tidak bombastis, tendensius atau melebih-lebihkan pesan sedemikian rupa sehingga tidak lagi sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau di sini bisa disebut apa ya, hoax itu. Jadi jangan hoax, harus sewajar-wajarnya, jangan berlebih-lebihkan atau mengurang-urangkan, normal-normal saja. Selanjutnya ada ketentuan perilaku humas. Nah, ketentuan perilaku terhadap klien atau atasan. Nah, yang pertama itu harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan dari semua pihak yang terkait. Ketiga, ada menjamin kerahasiaan serta kepercayaan baik yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Nah, jadi terus menjaga rahasia kepercayaan perusahaan yang telah dikomitmenkan atau sebelumnya yang telah berkomitmen dengan seseorang. Keempat, itu tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat, nah, baik klien atau atasan pun mantan klien atau mantan atasan. Nah, yang kelima, dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan tidak menerima pembayaran komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap.
Yang terakhir, tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan pada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apa yang apapun yang mengarahkan pada hal yang serupa. Selanjutnya ada perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Nah, yang pertama ini menjalankan kegiatan profesional kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Selanjutnya, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana ataupun komunikasi massa. Selanjutnya, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Nah, tidak memberikan informasi yang hoax atau palsu gitu. Jadi dengan seada-adanya aja si informasinya dengan sejujur-jujurnya. Selanjutnya ada membantu untuk kepentingan Indonesia. Selanjutnya perilaku terhadap teman sejawat. Nah, yang pertama itu tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, melanggar hukum atau tidak jujur, termasuk melanggar kode etik Perumahan Indonesia. Nah, bukti-bukti wajib ini disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perumahan Indonesia. Kedua, tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya atau kedudukan temannya. Juga tidak merebut posisi kasarnya. Yang ketiga, membantu dan bekerja sama dengan sejawat seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik dan ini. Nah, ini kalau bekerja sama boleh. Nah, kalau menawarkan diri, udah pekerjaan kamu dikerjakan sama saya aja misalkan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau membantu dan bekerja sama, ini itu memang harus kalau dalam bekerja itu. Keempat itu akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarahkan hal yang serupa. Terima kasih.